Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujonugroho diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hari ini. Namun karena Gatot saat ini berstatus tahanan KPK, maka pemeriksaan dilakukan di gedung KPK. Sudah ada reporter Priscila Dahuan di gedung KPK. Cila, apa kemudian kasus yang menjerat Gatot yang kemudian direncanakan diperiksa hari ini? Ya, Carlos dan juga pemirsa, pada siang hari ini Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujonugroho diperiksa sebagai tersangka atas kasus suap penyaluran dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara pada tahun anggaran 2012-2013. Dan hari ini merupakan pemeriksaan pertama Gatot sebagai tersangka yang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dan dilakukan di gedung KPK Jakarta. Dan memang pemeriksaan ini dilakukan di gedung KPK dikarenakan Gatot masih merupakan tahanan KPK. Ya, sekitar pukul 10 pagi tadi Gatot Pujonugroho datang ke gedung KPK dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Sementara 15 menit setelahnya, yakni sekitar pukul 10.15, kuasa hukum dari Gatot Pujonugroho yakni Yanuar Wasyesa juga datang menyusul Gatot dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Sementara pada pukul setengah 11 tadi, sekitar pukul 10.30, barulah 3 orang penyidik dari Kejagung datang dan langsung masuk ke gedung KPK untuk segera memeriksa Gatot sebagai tersangka atas kasus suap penyaluran dana hibah bantuan sosial di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan memang yang menarik di sini, Carlos, hari ini merupakan pemeriksaan pertama Gatot oleh Kejagung dan dilaksanakan di gedung KPK Jakarta. Dan memang pada saat ini Gatot akan segera diperiksa sebagai tersangka atas kasus suap penyaluran dana hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan memang tadi kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari Gatot yakni Yanuar Wasyesa yang ia dengan jelas membantah bahwa Gatot bertanggung jawab dalam proses verifikasi SKPD pada saat pengajuan dana bantuan sosial pada tahun 2012-2013. Dan sementara itu tidak hanya Gatot yang ditetapkan sebagai tersangka, namun juga ada Kepala Kesbangpol Pemprov Sumut yakni Edi Sofian yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada tanggal 2 November 2015 lalu. Baik Gatot maupun Edi juga akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara hari ini Gatot akan diperiksa sebagai tersangka oleh Kejagung dan menyusul barulah besok Edi yang akan diperiksa oleh Kejagung Kejagung maupun di Kejari Sumatera Utara. Dan untuk lebih jelasnya mengenai proses verifikasi penyaluran dana bantuan sosial ini, kita akan langsung mendengarkan rekaman pernyataan dari kuasa hukum Gatot Pujonugroho Yanuar Wasyesa berikut ini. Terhadap para penerima bansos, itu loh. Itu yang disampaikan Pak Gatot. Jadi Pak Gatot tidak pada posisi untuk melakukan verifikasi. Itu untuk apa SKPD gitu loh. Tapi kan Pak Gatot dituduhkan menyalahgunakan wewenang dengan memilih langsung beberapa. Nggak ada fakta itu nggak ada. Nah, berarti Pak Gatot tidak pada posisi sebagai gubernur tidak tahu langsung dong penyalurannya. Hanya teken tanda tangan saja terus. Iya, itulah gunanya SKPD verifikator. Itu. Jadi nggak mungkin tugas seorang gubernur harus satu persatu memverifikasi penerima bansos yang jumlahnya ratusan itu dari sekian puluh kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Ya, Carlos, menyambung pernyataan dari kuasa hukum Gatot Pujonugroho yakni Yanuar Wasyesa, memang dalam kasus ini peran Gatot yakni Gatot dinilai tidak menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi pada saat proses penganggaran dana hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2012-2013. Sementara Edi Sofian sendiri dinilai membantu Gatot untuk meloloskan data-data yang sebenarnya belum lengkap. Antara lain keterangan-keterangan dari LSM yang tidak diketahui oleh desa-desa setempat. Dan akibat perbuatan Edi dan juga Gatot ini, negara mengalami kerugian senilai 2,2 miliar rupiah. Carlos. Kasus Gatot Pujonugroho ini kita tahu bahwa sangat menyita perhatian publik seperti itu. Udah banyak kemudian menyeret berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan sekjen Partai Nasdem. Ini sejauh mana perkembangan kasusnya dan sudah kasus keberapakah kemudian menyeret Gatot kali ini?
Ya Carlos, jika kita berbicara mengenai kasus Gatot Pujo Nugroho memang sangat luas, namun bisa kami jabarkan sedikit bahwa di KPK sendiri Gatot telah menjadi tersangka atas 3 kasus, yakni yang pertama kasus suap Hakim PT UIN Medan yang juga telah menyeret nama pengacara kondang yang sekaligus juga politisi Nasdem yakni Oce Kaligis. Sementara itu kasus kedua yakni Gatot juga menjadi tersangka atas kasus suap pengamanan dana bantuan sosial yang juga menjerat mantan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella. Sementara kasus ketiga, Gatot juga telah menjadi tersangka atas kasus suap pembatalan hak interpelasi di Sumatera Utara. Dan kasus tersebut pun masih digodok oleh KPK hingga saat ini. Dan itu juga ternyata tidak membuat Kejagung melepaskan perannya begitu saja. Akhirnya Kejagung pun juga menjadikan Gatot sebagai tersangka atas kasus suap penyaluran dana bantuan sosial. Dan pada hari ini pun Gatot juga menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka oleh Kejagung atas kasus suap penyaluran dana bansos ini. Dan memang kasus tersebut juga menyeret nama-nama lain, antara lain juga ada istri Gatot Pujo Nugroho yang Evi Susanti dan juga beberapa nama lain yang juga merupakan hakim petun di Medan dan juga masih banyak nama-nama lain Carlos, sehingga kasus ini pun bisa dibilang kasus yang cukup luas karena melibatkan nama-nama lain. Dan memang untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, Gatot penyidik KPK maupun penyidik Kejagung juga telah menggeledah beberapa tempat seperti kantor dari Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara yang juga telah menyita sejumlah dokumen yang memperkuat dugaan bahwa memang benar Gatot melakukan banyak kasus-kasus korupsi baik dalam ranah KPK maupun juga dalam ranah Kejaksaan Agung. Carlos. Iya, Cila, lalu kita tentu menunggu kinerja dari penegak hukum untuk kemudian membereskan kasus ini. Sudah banyak kemudian menyeret berbagai pihak. Dan tentunya terima kasih Priscilla Dahuan dan juru kamera Ganda Monte dari Gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa,